Yogyakarta adalah benteng kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun sejumlah negara seperti Mesir, India, Suriah, Vatikan, Irak mengakui proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, namun tidak dengan pemerintah Belanda. Belanda bersikukuh bahwa setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, maka Indonesia kembali menjadi wilayah jajahannya. Belanda kembali ke bumi Indonesia dengan mendompleng tentara sekutu yang hendak melucuti sisa-sisa bala tentara Jepang. Sontak, kedatangan militer Belanda ke Indonesia memicu berbagai konflik terbuka di banyak kota. Situasi keamanan ibu kota Jakarta dan keselamatan para pimpinan Republik pun terancam diculik. Melihat situasi keamanan yang kacau, pada akhir Desember tahun 1945, Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beserta Adipati Pakualam VIII menawarkan kepada Bung Karno untuk sementara waktu ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Tawaran itu segera direspon cepat. Pada petang hari, persisnya Kamis 3 Januari 1946, selepas maghrib, sebuah rangkaian kereta luar biasa bergerak dari stasiun Manggarai, Jakarta. Rangkaian KLB ini bergerak perlahan dengan semua lampu gerbong dimatikan. Persis jalur kereta yang melintas di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Diponegoro, Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta beserta keluarga, sejumlah menteri, dan satu regu pengawal presiden bergegas naik masuk ke dalam gerbong. Kereta pun perlahan melaju menuju Yogyakarta. Pagi harinya, Jumat 4 Januari 1946, sekitar pukul 9, rangkaian kereta luar biasa yang membawa para pemimpin Republik tiba dengan selamat di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Teror penculikan dan pembunuhan sepertinya telah menjadi operasi standar dari kelompok militer dalam kondisi kekacauan politik sebuah bangsa. Tujuannya tak lain untuk memaksakan kepentingannya, meskipun harus melenyapkan nyawa orang lain. Operasi serupa juga diterapkan tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration yang hendak menjajah kembali Indonesia. Sejumlah menteri seperti Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Amir Syarifuddin dan bahkan Presiden Soekarno menerima ancaman pembunuhan. Melihat kondisi itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam ke-8 itu kemudian berembuk untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh Republik Indonesia. Dan kemudian disepakati bahwa kedua pemimpin Yogyakarta ini kemudian menawarkan Yogyakarta untuk dijadikan sebagai ibu kota RI untuk menjadi agar pemerintahan Indonesia bisa tetap berjalan, karena selama chaos yang ada di Jakarta, pemerintahan mandek dan tidak bisa berjalan. Nah, sebenarnya sikap dari Sri Sultan dan Pakualam ke-8 ini merupakan pembuktian atas pernyataan atau amanat 5 September 1945. Jadi kalau amanat itu adalah pengakuan, ya, pengakuan integrasi Yogyakarta ke dalam NKRI. Nah, kemudian tawaran untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota ini adalah pembuktian dari amanat 5 September ini. Jadi tidak hanya sekedar pernyataan saja, tapi juga kemudian diikuti dengan tindakan nyata. Ketika Republik dalam keadaan bahaya, itu kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Alam ke-8 itu kemudian dalam tanda kutip menyelamatkan pemerintahan RI dengan cara memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta.
Kepindahan ibu kota RI ke Yogyakarta merupakan bukti konkret dari pemimpin Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII untuk berdiri di belakang Republik. Setelah proklamasi kemerdekaan, keduanya mengirimkan kawat ucapan selamat dan mengeluarkan amanat 5 September 1945 bahwa Nagari Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman bergabung menjadi bagian dari Republik. Dukungan rakyat yang luar biasa, yang kemungkinan itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan inilah yang kemudian nanti betul-betul tidak hanya sekedar elitnya saja, yaitu Sri Sultan dan Pakualam ke-8 yang mendukung, tapi hampir seluruh rakyat Yogyakarta itu berada di belakang RI. Dan itu puncaknya nanti bisa dibuktikan ketika terjadi peristiwa serangan 1 Maret. Itu tidak hanya tentara yang terlibat, tapi juga masyarakat semesta itu terlibat dari bagaimana menyelenggarakan atau mengadakan logistik, palang merah, semuanya, dan itu didukung oleh masyarakat Yogyakarta semua. Dipilihnya Yogyakarta sebagai ibu kota RI tentu memiliki sejumlah alasan. Yogyakarta sendiri merupakan kerajaan berdaulat sejak 1755 dan pemerintah Belanda mengakui keberadaannya sebagai kerajaan yang mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri atau dikenal dengan istilah Gilvesbesturende Landschappen. Demikian pula pemerintah penjajah Jepang mengakui eksistensi kerajaan Yogya dengan istilah Koti. Nah, karena pemerintah RI itu belum punya apa-apa, ya, sehingga kemudian segala sesuatu fasilitas yang diperlukan untuk menggerakkan pemerintahan RI itu disokong oleh Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman. Tidak hanya gedung, tidak hanya fasilitas yang lain, tapi bahkan gaji presiden, wakil presiden, para menteri itu diambilkan dari kas keraton. Nah, inilah yang kemudian sebuah realita historis yang tidak bisa dipungkiri atau dibantah. Bagaimana Yogyakarta itu tidak hanya sekedar berslogan bahwa dia adalah bagian dari NRI, tapi juga sekaligus menyokong eksistensi Republik yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja pada saat itu. Peristiwa kepindahan ibu kota RI ke Yogyakarta merupakan peristiwa yang sangat penting dan wajib selalu diajarkan kepada segenap komponen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Tujuannya tak lain agar generasi muda mengenali sejarah bangsanya dan dengan demikian dapat mengambil hikmah dari peristiwa itu. Sumber dari materi pembelajaran sejarah itu tak lain berasal dari sumber-sumber sejarah primer yang ada. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD DIY) memiliki banyak sekali sumber sejarah primer berupa arsip-arsip asli dan penting terkait peristiwa pindahnya ibu kota RI ke Yogyakarta. Keseluruhan arsip ini telah terdaftar menjadi bagian dari Arsip Nasional yang berpusat di Jakarta untuk ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Saat menjadi ibu kota Republik, arsip yang terhimpun pada saat Jogja menjadi ibu kota Republik itu benar-benar sudah kami pilih dan pilah menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, untuk mendukung bahwa DIY pernah menjadi ibu kota Republik, maka arsip-arsip tentang Jogja sebagai ibu kota Republik ini kami daftarkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi memori kolektif bangsa dengan judul Jogja sebagai Ibu Kota Republik. Dan
ini sudah diakui, sudah disetujui oleh Dewan Pakar, yang mana sertifikat Jogja sebagai Ibu Kota Republik, sebagai memori kolektif bangsa, itu sudah kami dapatkan di tahun 2022 yang lalu. Penanda sejarah berkaitan dengan Jogja sebagai Kota Republik, saya kira itu menjadi bagian yang penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita menyiapkan penanda sejarah itu sendiri. Jangan sampai penanda itu dibuat justru terjadi kemunduran dari nilai penting itu sendiri. Kita berharap literasi maupun informasi yang berkaitan dengan sejarah ketika itu diolah oleh ahlinya dengan harapan nanti kemudian disepakati kira-kira bentuk penandanya nanti seperti apa. Ini memang belum selesai sampai sekarang, sehingga kami berharap Bapak Ibu semua ahli sejarah yang ada di Yogyakarta, kalau memang penanda itu menjadi bagian yang penting, kami berharap bahwa ada kajian-kajian, ada FGD, ada diskusi untuk menyempurnakan apa yang menjadi bagian yang ingin kita lakukan. Dengan demikian, apa yang kemudian nantinya menjadi penanda sejarah betul-betul sudah menjadi kesepakatan dari warga maupun pelaku sejarah maupun ahli-ahli sejarah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Keberadaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY kiranya memiliki arti sangat strategis untuk menopang keberlangsungan proses sinau sejarah. Salah satunya yang baru saja dirilis November 2022 lalu ke publik adalah diorama Arsip Yogya yang bercerita tentang sejarah berdirinya Yogya sampai Yogyakarta menjadi istimewa. Diorama ini memiliki 18 ruangan yang merekam perjalanan Yogyakarta selama 430 tahun. Di mana diorama Arsip Jogja ini merupakan diorama yang bercerita tentang sejarah berdirinya Yogyakarta sampai Jogja menjadi istimewa. Ada 18 ruangan yang kami kemas di dalam diorama kami, 18 ruangan dalam satu lantai dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 430 tahun. Sejak berdirinya Yogyakarta sampai Jogja menjadi istimewa. Nah, diorama Arsip Jogja ini sudah mulai beroperasi untuk masyarakat dan sudah mulai berbayar juga untuk masyarakat sejak tahun 2022 di bulan November. Aktivitas dengan mendekatkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenalkan sejarah yang ada di Yogyakarta kepada generasi muda. Salah satunya melalui YouTube, melalui Instagram, maupun medsos lain yang memang selalu kami berusaha untuk sempurnakan. Dan kami dalam hal ini selalu meminta kepada masyarakat Yogyakarta untuk bisa mengkritisi dan menyempurnakan aktivitas kami. Karena kami sadar di Panadeka Istimewaan masih banyak kelemahan, tetapi kelemahan ini akan tertutupi manakala ada penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan dari seluruh pelaku sejarah yang ada di Yogyakarta, baik itu kalangan dari masyarakat sendiri, akademisi, maupun juga tentu saja pemerintah daerah, baik kabupaten maupun di pemerintah provinsi. Kalau kita bicara tentang sejarah, pastinya kadang-kadang orang akan melihat bahwa sejarah itu tidak menarik. Tetapi beda dengan diorama Arsip Jogja. Kami bicara sejarah, kami bicara tentang bagaimana Jogja itu berdiri dan sampai dengan saat ini boleh kami katakan bahwa diorama kami ini laris manis. Karena apa? Karena sejak diorama ini kami buka untuk masyarakat umum, pengunjungnya sudah mencapai hampir 50.000 orang. Dan itu 80% adalah anak-anak muda, yang mana mereka yang sebenarnya tidak menyukai apa itu sejarah. Tetapi begitu masuk ke diorama ini, mereka begitu antusias, bahkan mereka membuat konten-konten di media sosial yang bicara tentang sejarah Jogja.
Sejarah adalah jejak-jejak hidup perjalanan sebuah bangsa. Ia bukan sekedar rekaman peristiwa masa lalu yang membeku ataupun berdebu di ruang-ruang sunyi, melainkan sejarah merupakan cermin refleksi bagi setiap insan bangsa ini untuk berjalan menyongsong masa depan negeri menjadi lebih berdaulat, menjadi penyemangat semua pihak semakin punya niatan serius melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta memelihara perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.